emas kembali rebound dan ini menandakan betapa kuatnya tingkat permintaan untuk menjelang Imlek. Dan saya rasa ini sudah pernah kita ingatkan di hari Jumat kemarin, bahwasanya kemungkinan akan terbentur antara korelasi data ekonomi Amerika yang cukup kuat dengan seasonal event, yaitu Imlek. Nah, kita akan lihat ulasan berikut ini, apa saja yang menjadi faktor penggerak market dan bagaimana selanjutnya. Karena minimnya data, kemungkinan itulah yang akan terjadi. Faktor penggerak market yang utama adalah dari para Fed speaker. Dalam hal ini kita dapatkan Mester dan sehari sebelumnya pernah kita mendengarkan dari Neil Kashkari. Tapi Neil Kashkari juga tidak menyoroti apapun lagi karena memang cenderung mengulang. Penampilan tadi malam, Kashkari hanya menyoroti terkait dengan inflasi yang memang sudah turun, tapi belum saatnya, belum waktunya untuk Fed bergegas kepada pelonggaran moneter. Nah, satu hal, Mr. Ini juga ternyata, saya koleksi pernyataan saya kemarin, yang ternyata Mester masih menjadi salah satu bagian dalam FOMC meeting yang juga memberikan efek ataupun memberikan voting. Cuman sayangnya, di bulan Juli ini, dia akan pensiun. Jadi kita akan lihat dalam beberapa pertemuan mungkin Maret sampai Juni, kemungkinan itu yang akan menjadi tindakan ataupun voting dari Mester yang terakhir. Nah, hanya saja dalam hal ini dia memberikan isyarat bahwa dia mendukung untuk potensi pemangkasan suku bunga, tapi dengan catatan kalau memang ekonomi bergerak sesuai dengan perkiraan Fed. Dan tentunya semua itu dikaitkan dengan tingkat inflasi, lagi-lagi tingkat inflasi. Menurut Mester, posisi yang saat ini terjadi adalah kenaikan upah yang masih terlampau tinggi, sehingga kemungkinan untuk menekan inflasi sampai 2% agak berat. Jadi inilah yang merupakan sikap kebijakan dari Fed. Salah satunya, dikarenakan tingkat upah yang terlalu tinggi, berarti mengakibatkan tingkat permintaan pun masih relatif tinggi, sehingga untuk menekan inflasinya agak relatif kurang. Nah, satu sisi, dia juga menyoroti tentang kondisi pasar tenaga kerja. Menurut data yang dihimpun dalam beberapa bulan terakhir, yang terlihat adalah kondisi di mana pasar tenaga kerja kecenderungan berkurang ataupun melemah secara cepat. Jadi dia juga akan menyoroti hal tersebut. Mungkin saja, in case dengan hal tersebut, catatannya adalah mirip dengan apa yang dikatakan Austin Goolsbee dalam 2 hari yang lalu, yang mengatakan bahwa mungkin saja Fed bisa bertindak sebelum inflasi tersebut cenderung turun. Tapi yang jelas, mereka masih butuh keyakinan, kepastian bahwa inflasi memang turun secara keseluruhan atau bahkan secara berkelanjutan. Nah, di sisi lain, faktor penggerak berikutnya adalah lagi-lagi China. Fokusnya adalah terkait dengan paket stimulus dan sepertinya sudah menjelang 2,5 hari ke depan menjelang libur Imlek. Kemungkinan market memperkirakan ada potensi bahwa pemerintah dipaksa atau terpaksa segera meluncurkan paket penyelamatan ekonomi tersebut. Satu sisi, kalau Anda lihat Hang Seng sudah kembali bergerak di atas 16.000 dan itu juga sudah kita ingatkan sejak hari Senin. Kemudian juga terkait dengan pasar saham atau pasar ekuitas China yang juga bergerak naik. Saya rasa saya tidak perlu mengingatkan Anda lagi karena ini posisinya masih cukup potensial. Kalaupun Anda masih ingin memanfaatkan, masih ada potensi di mana 16 hari ke depan perayaan Imlek itu adalah kemungkinan kecenderungan di mana market masih bisa mengharapkan. Dan jangan lupakan, tanggal 15 Februari, MLF atau tingkat suku bunga pinjaman jangka menengah kemungkinan akan dipangkas setelah pemangkasan RRR atau Reserve Requirement Ratio minggu lalu oleh PBOC. Dan di tanggal 20-nya, berarti ada kemungkinan juga LPR atau Loan Prime Rate, suku bunga utama yang juga kemungkinan akan dipangkas. Jadi, tunggu apa lagi? Hang Seng adalah kesempatan yang cukup bagus untuk Anda manfaatkan. Nah, di sisi lain, emas, apakah benar dia akan selalu naik menjelang Imlek? Mengingat dengan potensi yang selalu terjadi di setiap tahunnya, Anda bisa bayangkan tingkat permintaan emas yang selalu meningkat. Dan ini dikaitkan dengan peran penting di dalam setiap perayaan Imlek. Ya, ada kepercayaan terkait dengan mitos ataupun legend yang mengatakan bahwa emas, baik itu sebagai logam fisik ataupun warna emas itu sendiri, diyakini sebagai pengusir setan. Ya, ini hal yang cukup menarik teman-teman. Ini menandakan bahwa setiap tahunnya, tahun baru Imlek selalu dikaitkan dengan tingkat ataupun lonjakan permintaan yang cukup tinggi. Dan kemungkinan menurut data yang saya dapatkan, potensi tersebut belum akan reda dalam beberapa waktu ke depan. Dan perayaan ini masih berlanjut dari tanggal 10 sampai 16 hari ke depan. Well, tunggu apa lagi? Berarti inilah juga yang mengakibatkan kenapa emas enggan turun di bawah level 2000. Padahal 2 atau bahkan 3 hal penting yang sudah kita dapatkan dari sejak hari Kamis minggu lalu. Yang pertama adalah FOMC meeting yang mengecewakan market karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan terkait dengan pemangkasan yang lebih cepat di bulan Maret.
Yang kedua adalah terkait dengan data non-farm payroll yang kecenderungannya jauh lebih tinggi daripada perkiraan 353K. Dan itu memperkuat apa yang disikapi oleh Powell, yaitu terkait dengan mempertahankan suku bunga dan belum ada rencana untuk memangkas di bulan Maret. Tapi mungkin bulan Mei ataupun Juni atau tergantung data. Nah, yang ketiga adalah data ISM Service PMI yang dirilis di hari Senin juga cenderung menguat. Jadi 3 poin saja yang harusnya bisa mendapatkan emas di bawah level 2000 ternyata lagi-lagi tertahan dan bahkan tadi malam pun tertahan di level 2020. Nah, ini berarti menandakan ada kecenderungan emas mungkin sampai akhir pekan ini atau bahkan minggu depan. Mengingat ada data inflasi CPI dari Amerika yang akan dirilis minggu depan, maka kemungkinan saya rasa Februari masih tetap bulan yang bagus untuk emas. Bagaimana dengan Anda? Ya, yang terpenting adalah posisinya kondisi saat ini tidak ada data ekonomi sama sekali sampai at least mungkin besok. Besok hanya klaim pengangguran mingguan dan saya rasa tidak akan terlalu banyak pergerakan. Nah, satu sisi, malam ini dengan tidak adanya data dari Amerika, maka fokusnya adalah tertuju kepada data-data dari Inggris dan juga dari Jerman. Saya tidak yakin bahwa ini akan menjadikan faktor sentimen yang cukup signifikan, tapi dengan posisi di mana market cenderung menantikan Imlek dan juga perayaan Imlek ini akan mempengaruhi tingkat permintaan emas, maka saya rasa fokusnya adalah China. Lagi-lagi China, apapun yang terjadi dengan China, itu yang akan mendapatkan sentimen paling besar. Nah, dalam hal ini, berarti pound sterling kemungkinan akan bergerak relatif sideways seperti yang pernah terjadi sebelum minggu lalu. Dan juga termasuk crude oil yang kelihatannya juga agak sulit bergerak. Tapi nanti kita akan bahas di bagian technical analysis.